Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Teddy. Nah, kali ini kita akan belajar lagi soal fisika. Nah, teman-teman, kali ini kita dapat kiriman soal dari teman-teman kita, mahasiswa Universitas Hasanuddin, yang sedang memprogramkan mata kuliah fisika dasar. Nah, kali ini kita dikirimkan soal terkait materi suhu dan kalor. Nah, ini soalnya ada 12 soal. Oh, sebenarnya ini 13 soal ya. Cuma nomor 9-nya ini ada 2. Oke, jadi nomor 9-nya ini ada 2. Jadi ini sebenarnya totalnya ada 13 soal. Nah, oke, jadi kita akan kerja soal ini. Nah, bagi teman-teman yang juga punya soal-soal terkait soal fisika dan ingin dibantu sama Kak Teddy, nah kalian bisa kirimkan juga soalnya ke Kak Teddy ya. Oke, langsung saja kita kerja soal latihan ini. Oke, sekarang kita ke soal nomor 1. Langsung saja ya kita bacakan soalnya. Berapa kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 5 kg aluminium dari 40 derajat Fahrenheit hingga 212 Fahrenheit bila kalor jenis aluminium adalah 0,21 kalori per gram derajat Celcius. Oke, kita tulis dulu informasi yang diketahui berdasarkan soal. Jadi kita tahu masanya, massa bendanya 5 kg. Kemudian suhu awalnya itu adalah 40 derajat Fahrenheit. Dan suhu akhirnya atau suhu keduanya itu adalah 212 derajat Fahrenheit. Kemudian kita ketahui kalor jenisnya itu adalah 0,21 kalori per gram derajat Celcius. Nah, ini kalau kita ubah ke kilogram ke joule per kilogram derajat Celcius, ya kita sisa kalikan saja sama 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ini kita akan peroleh 882 joule per kilogram derajat Celcius. Oke, nah yang ditanyakan di soal itu adalah berapa nilai dari kalornya ya. Oke, kalor yang dibutuhkan ya, Q-nya itu sama dengan berapa. Oke, nah ini kakak pisah dulu ya. Oke, nah kita tulis kalornya itu di sebelah sini ya, persamaan kalornya. Nah, jadi persamaan untuk mencari kalor untuk perubahan suhu Q itu tidak lain adalah M dikali C dikali delta T. Oke, perubahan suhu ya. Nah, cuma perubahan suhunya ini harus dalam Kelvin atau dalam Celsius ya, delta T-nya. Nah, sekarang ini kan di soal itu suhunya ini masih dalam Fahrenheit ya. Jadi kita perlu untuk mengubahnya. Oke, nah untuk yang pertama kita tahu bahwa T1-nya itu sama dengan T1-nya itu sama dengan 40 derajat Fahrenheit. Nah, ini perlu kita ubah ke Celsius. Nah, untuk mengubah ke Celsius, itu persamaannya adalah, jadi Celsius itu sama dengan 5/9 Fahrenheit dikurang dengan 32. Oke, sekarang kita ke sini, untuk yang 40 derajat Celsius. Maka kita akan peroleh C-nya itu kan 5/9 dikali Fahrenheit-nya itu kan 40 dikurang 32. 40 kurang 32 itu kan 8. 8 kali 5 itu 40. Jadi 40/9. Kemudian kita akan peroleh 4,44 ya. Jadi 4,44 derajat Celcius. Nah, ini itu adalah T. Ya, ini adalah T1-nya ya. Oke, sekarang T2-nya. Nah, T2-nya itu kan 212 derajat Fahrenheit ya. Kalau kita lakukan cara yang sama, kita akan dapat 100 ya, 100 derajat Celcius. Nah, kan kalau air mendidih itu kan di 100 derajat Celcius itu setara dalam Fahrenheit 212 derajat Fahrenheit. Nah, gitu. Nah, kalau delta T-nya Kak berapa? Nah, jadi kalau delta T itu kan perubahan suhu ya. Berarti kalau delta T itu ya dari dia suhunya ini kan berubah dari 4,44 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Nah, kalau gitu delta T-nya itu tidak lain adalah 100 derajat Celcius saja dikurangkan sama 44 derajat Celcius, kan selisihnya ya. Berarti ini kita akan peroleh 95,56 derajat Celcius. Oke, langsung aja nilai-nilai ini kita substitusikan ke persamaan Q-nya. Nah, sehingga kita akan peroleh Q sama dengan
5 dikali dengan 882 dikali dengan 95,56, maka ini hasilnya adalah 421,419,6 joule, atau ini sama dengan 4,2 kali 10 pangkat 5 joule. Oke, jadi gitu ya caranya untuk nomor 1 ini. Sekarang kita ke soal nomor 2. Sejumlah massa aluminium C-nya itu 0,21 kalori per gram derajat Celcius dipanasi hingga suhunya naik sebesar 57 derajat Celcius. Andai jumlah kalori yang sama dihantarkan pada jumlah massa tembaga yang sama dengan aluminium dan kalori jenis tembaga itu adalah 0,093 kalori per gram derajat Celcius, hitung kenaikan suhu tembaga. Oke, nah sekarang kita tulis dulu nih informasi yang diketahui berdasarkan soal. Nah, di soal mengatakan bahwa massa aluminiumnya ini, massa aluminiumnya ini itu sama dengan massa tembaganya. Oke, kemudian kita tahu bahwa aluminium ini suhunya itu berubah sebesar 57 derajat Celcius. Selanjutnya kita tahu juga C-nya untuk aluminium, kalori jenis untuk aluminium itu adalah 0,21 kalori per gram derajat Celcius, dan kalori jenisnya untuk tembaga itu tidak lain adalah 0,093 kalori per gram derajat Celcius. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa perubahan suhunya aluminium tembaga tersebut. Delta T-nya tembaga itu sama dengan berapa jika dia dikasih kalori yang sama. Jadi ini ada pernyataan bahwa kalori yang diberikan ke tembaga itu sama dengan yang diberikan ke aluminium. Jadi ini bisa kita tuliskan gini. Kita bisa tulis nih ya, Q tembaga, Q tembaga itu sama dengan Q-nya aluminium, Q aluminium. Nah, berarti ini bisa dituliskan gini ya, M-nya tembaga dikali C-nya tembaga dikali delta T-nya tembaga itu sama dengan M-nya aluminium dikali C-nya aluminium dikali delta T-nya aluminium. Nah, karena massa tembaga dan massa aluminiumnya sama, maka ini bisa dicoret gitu. Nah, C-nya tembaga itu adalah C-nya tembaga itu 0,093 kalori per gram derajat Celcius dikali delta T-nya tembaga dikali C-nya aluminium itu 0,21 kalori per gram derajat Celcius dikali delta T-nya 57 derajat Celcius. Nah, ada kalori per gram derajat Celcius bisa dicoret gitu. Nah, jadi kita akan peroleh delta T-nya tembaga itu sama dengan 0,21 dikali 57 derajat Celcius kali dibagi dengan 0,093. Maka kita akan peroleh perubahan suhu untuk perubahan suhu tembaga tersebut yaitu sebesar 128,7 derajat Celcius. Oke, jadi cara kerjanya gini. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini membahas tentang radiasi kalor. Oke, soalnya itu suhu filamen lampu adalah 2700 Kelvin dan memancarkan energi dengan laju 125 Watt. Jika emisivitas elemen 0,40, hitung luas filamennya. Oke, kita tulis lagi nih informasi yang diketahui berdasarkan soal. Kita tahu suhunya adalah 2700 Kelvin atau ini sama dengan 2,7 kali 10 pangkat 3 Kelvin. Kemudian kita tahu juga dayanya itu sebesar 125 Watt. Dan emisivitasnya itu sebesar 0,40. Nah, yang ditanya adalah berapa luas filamennya. A-nya itu sama dengan berapa. Nah, persamaan
laju energi untuk radiasi itu P ya. P itu sama dengan emisivitas dikali konstanta Stefan Boltzmann dikali A dikali dengan T pangkat 4. Nah, ini kalau kita tulis persamaan A-nya, maka A itu sama dengan P dibagi P dibagi dengan emisivitas dikali konstanta Stefan Boltzmann dikali T pangkat 4, di mana konstanta Stefan Boltzmann ini nilainya adalah 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter pangkat 2 Kelvin pangkat 4. Oke, nah sekarang kita substitusikan nilainya, di mana P-nya itu adalah 125 watt. Nah, dibagi. Nah, E-nya itu adalah 0,4, kemudian dikali sama konstanta Stefan Boltzmann-nya 5,67 kali 10 pangkat minus 8 dikali suhu pangkat 4. Suhunya itu adalah 2,7 kali 10 pangkat minus 3 di pangkat 4 kan. Oke. Nah, sehingga bukan minus 3 ya, tapi pangkat 3. Oke. Suhunya itu pangkat 3, Kak, bukan minus 3. Oke, kita hapus minusnya. Itu ya. Nah, berarti ini kalau kita selesaikan, maka kita akan peroleh 1,037 dikali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. Oke, jadi luas penampang filamen tersebut adalah 1,037 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. Oke, jadi gini ya cara kerjanya teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita akan lanjut. Oke, sekarang kita ke soal nomor 4. Oke, langsung saja ke soalnya. Kawat baja alfa sama dengan 1,1 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius dengan luas penampan 2 mm pangkat 2 dijepit antara dua buah kelom berjarak 1,5 meter dengan suhu 50 derajat Celcius. Pada keadaan ini tidak ada tegangan dalam kawat, kemudian suhu sampai minus 10 derajat Celcius. Sedang kedua jepitan tidak berubah kedudukannya. Bila modulus yang adalah 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter pangkat 2, hitunglah tegangan yang timbul dalam kawat. Oke, nah sekarang kita tulis dulu informasi yang diketahui berdasarkan soal. Nah, jadi berdasarkan soal kita ketahui bahwa luasnya, luas penampangnya itu adalah 2 mm pangkat 2, atau ini sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 meter pangkat 2. Kemudian kita tahu juga alfanya, koefisien muai panjangnya itu adalah 1,1 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Kemudian delta T-nya ya, perubahan suhunya. Nah, perhatikan di sini itu kan suhunya tuh dari 50 derajat Celcius berubah menjadi minus 10 derajat Celcius. Berarti suhunya ini berubah sebesar 60 derajat Celcius ya. Makanya kita tuliskan delta T-nya ini adalah 60 derajat Celcius. Oke, kemudian modulus Young-nya atau modulus elastisitasnya itu adalah 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter pangkat 2. Nah, yang ditanyakan adalah berapa tegangannya. Oke, jadi ini tegangannya yang ditanya ya. Tegangannya berapa. Nah, sekarang kita ke persamaan untuk modulus Young itu persamaannya adalah, jadi persamaan modulus Young itu adalah tegangan, jadi tegangan dibagi dengan regangan. Oke, tegangan dibagi regangan. Atau ini kalau kita tulis persamaan tegangannya, berarti tegangan itu adalah modulus Young dikali dengan regangan. Nah, kemudian teman-teman, regangan ini itu tidak lain adalah delta L dibagi dengan panjang awalnya. Oke, jadi perubahan panjangnya dibagi sama panjang awalnya. Makanya ini persamaannya bisa dituliskan gini, modulus Young dikali delta L dibagi sama L0. Nah,
perhatikan pemuaian panjang atau pertambahan panjang itu persamaannya tak lain adalah L0 dikali alfa dikali dengan delta T. Nah, sehingga ini delta L-nya bisa diubah atau diganti. Jadinya di sini L0 dikali alfa dikali dengan delta T dibagi sama L0. Ada L0 di atas, ada L0 di bawah. Tewas dong, Kak. Oke, kita tewaskan gitu. Nah, jadi kita akan peroleh namanya itu tidak lain ada tegangannya itu tidak lain adalah modulusiannya itu 2 kali 10 pangkat 11 dikali alfanya 1,1 kali 10 pangkat minus 5 dikali delta T-nya 60 derajat Celcius ya 60, maka kita akan peroleh nilai sebesar 132 ya. Ini 132 kali 10 pangkat 8 Newton per meter pangkat 2, atau ini bisa ditulis tegangannya sama dengan 1, pangkat 6 ya, pangkat 6 di sini, atau ini 132 kali 10 pangkat 8 Newton per meter pangkat 2. Oke, ini tegangannya ya teman-teman. Nah, kalau misalkan nanti ada soal baru yang ditanya adalah gaya tekannya ya. Oke, kakak tetap mencari gaya tekannya ya supaya ada tambahannya, supaya pemahaman kalian ini lebih lagi ya. Oke, nah gaya tekan. Nah, jadi ini sebenarnya tegangan itu punya persamaan. Jadi tegangan itu adalah gaya tekan dibagi dengan luas. Nah, kalau gitu kalau kita mau cari gaya tekannya itu tidak lain adalah tegangannya dikali A-nya. Nah, tegangannya itu tidak lain adalah 1,32 kali 10 pangkat 8 dikali A-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat minus 6. Maka kita akan peroleh 132, oke, 132 dikali, oke. Oh, ini kalau dikali itu dapatnya 1,32 dikali 2 itu dapatnya 2,64 ya, 2,64 kali 10 pangkat 2. Jadi ini jawabannya ya. Tapi untuk di soal ini tuh cuma sampai di sini aja udah selesai ya, karena yang ditanya itu cuma tegangannya bukan gaya tekannya. Oke? Gitu. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut lagi. Oke, sekarang kita ke soal nomor 5. Oke, kita ke soal nomor 5. Nah, soalnya itu pada pembangunan sebuah gedung sewaktu suhu minus 10 derajat Celcius, tiang baja penampang 45 cm pangkat 2 dipasang tegak dan disemen kedua ujungnya. Kalau kedua bagian ini benar-benar tidak dapat bergerak, hitung gaya tekan yang terjadi pada tiang pada suhu 25 derajat Celcius. Bila alfa sama dengan 1,1 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius dan modulus yang 2 kali 10 pangkat 13 Newton per meter pangkat 2. Oke teman-teman, kalau kalian perhatikan nomor 5 ini, itu mirip-mirip ya sama soal nomor 4. Cuma yang ditanya di sini itu adalah gaya tekan yang terjadi. Oke, kita tulis dulu informasi yang diketahui berdasarkan soal. Oke, nah informasi yang diketahui yang pertama itu ada T1-nya. Oke, T1-nya itu sama dengan minus 10 derajat Celcius, kemudian T2-nya itu sama dengan 25 derajat Celcius. Nah, sehingga bisa disimpulkan nih bahwa suhunya itu berubah sebesar 35 derajat Celcius. Oke. Nah, kan suhunya dari minus 10 tuh jadi 25, berarti suhunya itu berubah sebesar 35 derajat Celcius. Kemudian kita tahu luas penampangnya itu adalah 45 cm pangkat 2, atau ini sama dengan 45 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. Kemudian diketahui lagi alfanya itu sama dengan 1,1 kali 10 pangkat 5 minus 5 ya, maaf, minus 5 per derajat Celcius. Kemudian kita tahu modulus yangnya sebesar 2 kali 10 pangkat 13 Newton per meter pangkat 2. Oke teman-teman, langsung aja kita selesaikan persoalan ini. Nah, ini kan mirip-mirip tuh sama yang sebelumnya ya. Oke, kita mulai lagi ya. Dimana modulus yang itu kan persamaannya adalah tegangan tuh dibagi sama regangan. Nah, kalau gitu persamaan untuk tegangan itu tidak lain adalah modulus yang dikali sama regangan. Oke, nah tegangan sendiri itu tidak lain adalah F dibagi A, kemudian dikali Y, kemudian
regangan sendiri itu tidak lain adalah perubahan panjangnya dibagi sama panjang awalnya. Sehingga ini bisa dituliskan F per A ini sama dengan Y, modulus siangnya dikali sama delta L itu kan tidak lain adalah L0 dikali alfa dikali delta T. Kemudian dibagi lagi sama L0. Nah, karena ada L0 di atas, ada L0 di bawah. Oke, Kak, tewaskan. Oke, kita tewaskan. Sehingga kita akan peroleh persamaan untuk gaya tekan itu sebesar Y dikali alfa kali delta T dikali A. Oke, kita selesaikan di sampingnya. Oke. Nah, F itu sama dengan Y dikali modulus yang dikali alfa dikali delta T dikali sama luas penampangnya. Oke, kita masukkan nilainya. Modulus yangnya itu adalah 2 kali 10 pangkat 13. Alfanya adalah 1,1 kali 10 pangkat minus 5. Delta T-nya 35. Dan luas penampangnya itu adalah 45 kali 10 pangkat minus 4. Nah, ini kita akan peroleh nilai. Oke, kita akan peroleh nilai 3465 kali 10 pangkat 4 Newton. Atau ini sama dengan 3,465 kali 10 pangkat 7 Newton. Jadi gaya tekannya itu sebesar 3,465 kali 10 pangkat 7 Newton. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke soal nomor 16. Oke, soal nomor 16. Sebuah balok aluminium 2 kg mula-mula temperaturnya 10 derajat Celcius. Jika 36 kJ energi panas ditambahkan pada balok, berapa temperatur akhirnya? Oke, kita tulis lagi deh informasi yang diketahui berdasarkan soal. Nah, jadi informasi yang diketahui itu masanya itu sebesar 2 kg. Kemudian suhu awalnya itu adalah 10 derajat Celcius. Kemudian dia dikasih panas sebesar 36.000. Oke, 36 kilojoule ya, atau ini sama dengan 36.000 joule. Oke, nah yang ditanya adalah berapa temperatur akhirnya ya. Oke, T2-nya berapa? Nah, kalau kita hendak mencari T2-nya, kita berarti ini ya. Untuk cari T2 itu kan tidak lain adalah T1-nya ditambah sama delta T-nya. Jadi kita perlu tahu dulu berapa perubahan suhunya. Perubahan suhunya itu bisa dicari dari persamaan kalor ya. Q itu kan sama dengan MC delta T, ini kalor untuk menekan suhu ya. Nah, sehingga delta T ini bisa dituliskan sama dengan Q dibagi sama MC. Nah, teman-teman di soal kan tidak ditahu C-nya berapa. Nah, di soal tidak diinformasikan berapa nilai C-nya, cuma kita tahu bahannya aluminium. Jadi kalau setiap bahan itu sudah punya kapasitas kalor, punya kalor jenis tertentu ya. Oke, jadi kalor jenisnya untuk kalor jenisnya untuk tembaga itu untuk aluminium, maaf, itu kan udah pernah ada tuh di soal yang tadi ya. C-nya untuk aluminium itu tidak lain adalah 0,21 kalori per gram derajat Celcius ya, atau ini tidak lain adalah 882. Nah, ini kan sama dengan 882 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, kita substitusikan nilainya, di mana Q-nya adalah 36.000. Oke, dibagi sama 2 dikali 882. Maka kita akan peroleh delta T sebesar 20,4 derajat Celcius. Oke, nah langsung aja nih nilai delta T-nya kita substitusikan ke sini. Nah, kalau kita substitusikan, kita akan peroleh kita akan peroleh T2 itu sama dengan 10, T1-nya kan 10 derajat Celcius ditambah 20,4 derajat Celcius. Maka diperolehlah 30,4 derajat Celcius. Oke, gitu ya teman-teman.
Oke, sekarang kita sudah ada di nomor 7. Oke, peluru timah dengan massa 600 gram dipanaskan sampai 100 derajat Celcius dan diletakkan dalam baki aluminium dan yang massanya 200 gram dan berisi 500 gram air yang mula-mula temperaturnya 17,3 derajat Celcius. Panas jenis baki aluminium, besi aluminium adalah 0,900 kJ per kilogram Kelvin. Temperatur keseimbangan Temperatur kesetimbangan air campuran adalah 20 derajat Celcius. Berapakah panas jenis timahnya? Oke, kita tulis dulu nih informasi yang diketahui berdasarkan soal. Yang pertama ada massa tembaga, massa timah. Massa timahnya itu sebesar 600 gram atau ini sama dengan 0,6 kilogram. Kemudian kita tahu juga massa baki timahnya, oke, baki aluminiumnya Ba ya, kakak sebut Ba. Oke, itu tidak lain adalah B-nya B kecil aja ya. Oke, Ba itu adalah 200 gram. Ini sama dengan 0,2 kilogram. Kemudian M-nya air itu 500 gram sama dengan 0,5 kilogram. Oke, 0,5 kilogram. Kemudian kita tahu kalau jenisnya biji aluminium itu adalah 0,9 kilojoule per kilogram. Oke, derajat Kelvin ya, atau ini sama dengan 900 joule per kilogram Kelvin. Kemudian C-nya air, oke, C-nya air itu tidak lain adalah 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Ini nggak diketahui ya di soal, cuma kalau air ya segini ya nilai kalor jenisnya. Kemudian suhu campurannya itu katanya 20 derajat Celcius ya. Nah, yang ditanya adalah berapa nih kapasitas kalornya untuk timah ini. C-nya timah itu berapa? Nah, sekarang kita buat dulu grafik. Grafik kalor ya. Oke. Grafik hubungan suhu. Oke. Nah, di sini suhu T derajat Celcius. Nah, di sini misalkan di sini tuh suhu 17,3 ya, 17,3 derajat Celcius. Di sini 100, kemudian di sini 20. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya tuh sistemnya adalah melepas kalor ya. Jadi ini kan ini kan timahnya dari suhu 100 derajat Celcius itu suhunya turun jadi 20. Artinya apa? Artinya timah ini itu dia melepas kalor. Jadi timahnya ini melepas kalor. Jadi dari sini dia ke sini itu lepas kalor ya. Nah, jadi ini timahnya akan melepas kalor. Kemudian aluminium sama airnya itu bakalan nyerap kalor. Jadi dia bakalan nyerap kalor nih ke sini. Sampainya nanti akan setimbang. Oke, nanti suhunya bakalan setimbang di titik sini nih. Jadi titik sini dan tercapainya suhunya 20 derajat Celcius. Oke, nah kalau gitu kita bisa tuliskan gini ya. Ini delta T-nya timah. Oke, delta T-nya timah itu kan dari 100 ke jadi 20 ya. Berarti delta T-nya ya 100 dikurang 20 itu dapatnya 80 derajat Celcius. Nah, delta T-nya untuk apa ya? Aluminium, delta T-nya besi aluminium itu sama dengan delta T-nya air. Itu sebesar dari 17,3 jadi 20, berarti 20 kurang 17,3 ini dapatnya dapatnya 2,7 derajat Celcius. Oke, 2,7 derajat Celcius ya. Oke, nah ini kan konsepnya nih kilepas sama dengan kita-terima ya. Yang melepas kalor di sini itu kan apa ya? Oke, jadi yang melepas kalor itu adalah si timahnya, dan yang nyerap itu ada air sama basi aluminiumnya ya. Oke, baki aluminiumnya. Oke, kita tulis sini kilepas itu sama dengan kita-terima. Oke, kilepas itu sama dengan kita-terima. Oke, terima. Oke. Kita kasih dulu pembatas nih supaya kita lebih nyaman nih ya.
Oke. Nah, yang melepaskan kalori itu ada timah. Jadi kita bisa tulis massa timah dikali C timah, oke? Kan apa ya? Kalori yang dilepas itu kan membuatnya suhunya turun ya. Tidak ada perubahan wujud di sini ya. Jadi C timah dikali dengan delta T-nya timah. Oke, delta T-nya timah. Oke, ini sama dengan yang menerima kalori itu kan ada baki aluminium ya. Berarti M baki aluminium ditambah dengan C, maaf bukan tambah, dikali dengan C bagi aluminium dikali delta T-nya bagi aluminium ditambah dengan dikali dengan M-nya air dikali C air dikali delta T-nya air. Oke. Nah, M-nya timah itu adalah 0,6. Jadi ini bisa ditulis 0,6 dikali dengan C-nya timah. C-nya timah dikali delta T-nya timah itu 80. Ini sama dengan M-nya baki aluminium itu adalah 0,2. Oke, 0,2 dikali sama 900. Kemudian delta T-nya 2,7. Kemudian ditambah M air itu 0,5 dikali C air 4200 dikali delta T-nya air ya 2,7. Nah, ini kita akan peroleh 48 C timah itu sama dengan 486 ditambah dengan 5670. Nah, sehingga diperoleh C timah itu sama dengan 6156 dibagi 48. Maka diperolehlah kalori jenisnya timah itu sebesar 128,25 Joule per kilogram Kelvin. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah di soal nomor 8. Sebuah jembatan panjangnya 100 meter. Berapakah pertambahan panjang bila temperatur naik dari 0 sampai 30 derajat Celcius? Alfa baja sama dengan 11 kali 10 pangkat minus 6 per Kelvin. Oke, kita tulis informasi yang diketahui pada soal, di mana panjang awalnya jembatan itu adalah 1000 meter. Atau ini sama dengan 10 pangkat 3 meter. Kemudian kita tahu suhunya itu berubah dari 0 sampai 30, berarti perubahan suhunya itu sebesar 30 derajat Celcius. Kemudian kita tahu koefisien muai panjangnya baja itu 11 kali 10 pangkat minus 6 per Kelvin. Artinya ini jembatannya terbuat dari baja ya. Kemudian ditanya berapa pertambahan panjangnya. Pertambahan panjang itu tidak lain adalah delta L ya. Delta L-nya sama dengan berapa. Oke, teman-teman, langsung aja kita masukkan ke persamaan, di mana delta L itu sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Oke, nah, L0-nya itu adalah 10 pangkat 3, alfanya itu adalah 11 kali 10 pangkat minus 6, delta T-nya itu adalah 30. Maka ini kita akan peroleh 33 kali 10 pangkat minus 2 meter, atau ini sama dengan 0,33 meter. Oke, gampang kali kan? Oke, sekarang kita sudah di nomor 9. Oke, panjang kolom air raksa adalah 4 cm ketika termometer dicelupkan dalam air es dan 24,0 cm ketika termometer dicelupkan ke dalam air mendidih. Berapakah panjang kolom air raksa pada temperatur kamar 22,0 derajat Celcius? Yang ke B, bagian B adalah kolom air raksa mempunyai panjang 25,4 cm bila termometer dicelupkan dalam satu larutan lain. Berapa temperatur larutan ini? Oke, nah sekarang kita buat dulu tabaan ya, garis gini. Oke, kita buat garis macam ini. Oke. Nah, sekarang kita buat. Nah, untuk yang ini itu untuk raksa. Oke, ini raksa. Oke, penunjukan di raksa. Kemudian ini untuk di derajat Celcius. Nah, kan ada pernyataannya bahwa air mendidih. Oke, jadi air mendidih. Itu maksudnya di es itu ya, es melebur ya. Oke, air mendidih. Kemudian es melebur. Oke. Es melebur. Oke, melebur. Oke, nah katanya kalau raksa itu air mendidih itu di suhu di panjang raksa kolom raksa sebesar 24,0
Terbalik ya. Oke, kalau mendidih 24,0 ya. Oke, di atas harusnya. Sini 24,0. Kemudian kalau melebur itu adalah 4,0. Kemudian kalau dalam derajat Celcius, air itu mendidih dalam suhu derajat Celcius dan dia es melebur itu pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, untuk opsi A itu untuk opsi A ya. Oke, jadi untuk opsi A sini kakak bagi memang dulu ya, dulu papannya untuk dua opsi. Oke, kakak udah bagi dua. Oke. Jadi ini tempat kerjanya untuk opsi A, ini tempat kerja untuk opsi B. Oke. Nah, sekarang untuk opsi A dia bilang di sini jika penunjukan kolam berapa penunjukan kolam praksa jika si Celsius ini nunjukin 22 derajat Celcius, berarti ada di antara sini ya 22. Oke, kita tulis di sini tuh nunjukinnya dia 22 derajat Celcius. Nah, di sini pertanyaannya X, kita anggap saja X ya, X-nya berapa gitu. Nah, jadi sini kita A-nya kita anggap X ya yang mau kita cari. Oke. Nah, kita akan menggunakan persamaan ini perbandingan ya. Jadi X dikurang X0 itu sama dengan Y dikurang Y0. Ini dibandingkan sama XT dikurang X0 dibagi dengan YT dikurang Y0. Oke, langsung saja. Nah, sekarang kita gini. Kalau misalkan ini X-nya kita kurangkan sama 4, jadi berarti gini ya. Berarti X dikurang 4. Nah, ini harus sama dengan yang sejajar juga di sampingnya. Jadi kayak ini X kurang 4, maka ini harus 22 juga kurang 0 gitu. Ini 22 juga dikurangi 0, harus sama 22 kurang 0. Oke, dibagi, misalkan ini lagi 240 dikurang 44 berarti 24 dikurangi 4. Nah, ini juga sampingnya harus ini. Harus yang sejajar. Jadi, tidak boleh 100 ke 22. Kalau di sebelah sini 24 ke 4. Tidak boleh gitu. Kalau misalkan 24 ke X, nah di sini juga 100-nya ke 22 gitu. Jadi, harus dibuat yang sejajar ya. Oke, kakak tulis dulu sini. Tadi adalah 100 dikurangi 0 gitu. Nah, ini tuh sama dengan X dikurang 4 dibagi sama 20. Ini sama dengan 22 dibagi sama 22 ya. 22 dibagi dengan 100. Ini bisa dicoret. Ya, ini bisa dicoret nih. Dicoret, sini jadinya 5. Gitu. Nah, berarti X dikurang 4 sama dengan 22 dibagi 5 itu 4,4. Kalau gitu X-nya sama dengan 8,4 cm. Oke, sekarang kita ke bagian B dengan cara yang sama. Cuma yang diketahui di sini adalah panjang kolom raksanya itu adalah 25,4. Kalau 25,4 ya di atas sini ya. Berarti kita tuliskan lagi di sini. Di sini Kak 25,4. Kemudian di sini kita anggap Y. Y-nya di sini berapa? Oke. Jadi yang ditanya untuk yang di sini tuh Y, bagian B, Y sama dengan berapa, kita anggap Y aja ya. Oke, nah sekarang sama kasusnya caranya dengan yang tadi. Nah, jadi gini. Jadi Y-nya kita misalkan kurangkan ke 0 gini. Berarti di sini Y dikurangi 0. Ini harus sama dengan ini ya. Ini juga harus sama. Berarti 25,4 dikurang 4,0. 25,4 kurang 4,0. Dibagi. Oke, nah sekarang kita pilih ini lagi, misalkan 100 dikurangi 0 berarti 100 kurangi 0. Nah, ini juga 24 dikurangi 4,0. 24 dikurangi 4,0. Nah, ini kita akan peroleh Y kurang 0 kan Y, ini kan 100. Ini dapatnya 25 kurang 4 kurang 4 itu dapatnya 21,4 dibagi sama 20. Maaf 20 aja. Oke, 20. Oke, 20 ini dicoret nih jadi 5. Oke, berarti Y-nya itu tidak lain adalah 21,4 dikali 5. Maka diperoleh nilai Y-nya sebesar
Iya, nilai Y-nya sebesar ini 0 kali ini kan 0. Oke, 0 simpan 2. 1 kali 5, 5 berarti 7. Simpan, anda ada simpannya, berarti 2 kali 5, 10. Jadi 107 derajat Celcius. Oke, jadi gini ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah ke soal nomor 9. Nah, sekarang nomor 9, sebuah penggaris baja mempunyai panjang 30 cm pada 20 derajat Celcius. Berapakah panjangnya pada suhu 100 derajat Celcius? Alfa baja 11 kali 10 pangkat minus 6 per Kelvin. Oke, langsung saja kita tuliskan lagi nih besaran yang diketahui berdasarkan informasi di soal. Nah, panjang awalnya itu adalah 30 cm. Kemudian suhu awalnya itu adalah 20. Suhunya itu dari 20 tuh jadi 100. Nah, kalau gitu suhunya itu berubah sebesar 80 ya. Karena kan dari 20 jadi 100. Jadi delta T-nya itu 80 derajat Celcius. Kemudian kita tahu koefisien muai panjang bajanya itu 11 kali 10 pangkat minus 6 per Kelvin. Nah, yang ditanya itu panjangnya sekarang berapa? Nah, gitu. Nah, kalau kita mau cari panjangnya sekarang, itu tidak lain adalah panjang awalnya ditambah berapa tuh pertambahan panjangnya, gitu. Berarti ini L0 ditambah L0 dikali alfa kali delta T. Oke, L0-nya itu adalah 30 cm, ditambah sama 30 cm dikali dengan 11 kali 10 pangkat minus 6 dikali 80. Oke, ini kita akan peroleh 30 ditambah dengan 26400 kali 10 pangkat minus 6. Atau ini sama dengan 30 ditambah 0,0264. Jadi panjang akhirnya adalah 30,0264 cm. Oke, gampang kali kan teman-teman? Oke, sekarang kita sudah ada di soal nomor 10. Nah, dua kubus logam dengan sisi 2 cm antara dua dinding, satu dijaga 100 derajat dan yang lain pada 0 derajat. Oke, kubus adalah timah dan perak. Carilah arus termis total yang lewat kubus dan B temperatur pada batas antar permukaannya. Oke teman-teman, sekarang kita gambar dulu ya. Oke, kita gambar misalkan kubus nih. Oke, anggap saja ini kubus ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita tulis lagi informasinya dulu ya. Jadi panjang sisi kubusnya ini, S-nya itu adalah 2 cm, atau ini sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian misalkan ini ada 2 ya. Jadi ada timah dan ada perak. Oke, kita anggap saja yang di sebelah sini itu timah, jadi ini timah, oke, dan yang ini tuh perak, oke, ini tuh perak. Kemudian suhunya yang di sini itu, yang di timah ini 100, oke, di ujung batas sini ya, maksudnya di ujung batas sini tuh 100 derajat Celcius. Kemudian kalau yang di sini, tuh kita yang ujungnya perak, itu ujung bebasnya perak itu 0 derajat Celcius gitu. Nah, sekarang suhu sambungannya yang mana? Suhu sambungan yang dimaksud itu yang ini. Ini salah satu yang ditanya di bagian B ya. Oke, jadi kini kita tulis suhu sambungan ya, TC. TC-nya di sini berapa? Oke, kemudian kita tahu juga
Oh, dia punya, ini kan kubusnya sama ya, berarti panjangnya sama, berarti L-nya timah ini sama dengan L-nya perak. Nah, kemudian itu sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian juga ditahu bahwa luasnya ini sama. Kenapa dia bisa sama? Karena ini kan kubus ya, berarti sisinya sama, maka luas penampangnya yang ini nih, luas penampang yang di sini, oke, ini dibilang luas penampang, itu sama. Oke, Nah, sekarang yang selanjutnya di sini ada data yang kakak ambil ya. Dari ini datanya tidak dituliskan. Cuma kan ini dituliskan bahannya adalah timah sama perak. Makanya kita bisa cari data berapa nilai konduktivitas termal dari timah, oke, dan berapa konduktivitas termal dari perak. Oke, ini kakak cari ya di internet berapa nilai konduktivitasnya. Jadi kalian juga bisa cek. Nah, kalau timah itu punya konduktivitas termal itu adalah 34,7, oke, 7 watt per meter Kelvin. Oke. Nah, kalau misalkan perak itu dia punya 420 watt per meter Kelvin. Oke, gitu. Nah, sekarang ini kan ada dua nih pertanyaannya. Oke, pertanyaan A-nya itu adalah, oke, jadi yang A itu yang ditanya adalah berapa, bagian A ini yang ditanya adalah berapa laju apa ya, arus termis totalnya. Arus termis itu berarti Q per T-nya itu berapa. Kemudian bagian B itu yang ditanya adalah berapa suhu sambungannya, TC-nya berapa. Nah, teman-teman, untuk soal ini itu kita bakalan apa ya? Kita tuh kerjanya yang bagian B dulu ya. Oke, kita kerja bagian B dulu. Kenapa? Karena prinsip dari sambungan begini. Kalau ada sambungan macam ini soalnya, maka laju apa ya? Laju perambatan kalornya itu harus sama gitu. Nah, jadi prinsipnya itu laju perambatan kalornya harus sama. Nah, sekarang karena laju perambatan kalornya sama, jadi kita bisa tuliskan gini. Kita kerja dulu yang bagian B ya. Oke, kakak garis nih. Oke, kita kerja bagian B. Yang pertama. Oke. Nah, karena Q per T-nya harus sama, berarti Q per T untuk timah, oke, timah ini harus sama dengan Q per T-nya untuk perak. Oke, untuk perak. Oke, nah, Q per T itu tidak lain adalah persamaannya adalah K. Jadi K-nya timah dikali sama sekali A-nya timah dikali delta T-nya timah dibagi sama L-nya timah, ini sama dengan K-nya perak dikali A-nya perak dikali delta T-nya perak dibagi sama L-nya perak. Oke, nah karena panjangnya sama, ini bisa ditewaskan, ini ditewaskan, A-nya sama, ini bisa ditewaskan, macam tuh. Nah, K-nya timah, oke, K-nya timah itu adalah 37, oke, 34,7. Kemudian delta T-nya, perhatikan, otomatis nih suhu sambungannya di sini tuh bakalan berada di antara 100, 0 sampai 100 ya. Nah, ini kan 100 tuh lebih tinggi daripada TC. Jadi kita tulis gini, 100 dikurangi TC. Oke, kemudian K-nya perak itu adalah 420, kemudian dalam kurung sini TC dikurangi 0 gitu. Nah, sekarang kita kali masuk. Nah, ini maksudnya gimana? Ini dikali ke sini dan ini juga dikali masuk gitu. Nah, kalau kita kalikan, kita bakal memperoleh, kita bakal memperoleh 34700 dikurang 34,7 TC ini sama dengan 420 TC. Kalau gitu 34700 ini sama dengan 420 TC ditambah 34,7 TC. Maka kita akan peroleh TC itu sama dengan 34700 dibagi dengan 454,7, maka diperolehlah TC ini sebesar 76,3 derajat Celcius. Oke.
derajat Celcius. Jadi 36,3 derajat Celcius. Ini untuk bagian A-nya. Nah, untuk bagian B-nya, untuk bagian B-nya itu bagian ini untuk bagian B ya. Untuk bagian A-nya itu kita bisa cari dengan menggunakan Kuiper T, terserah mau pakai timah atau pakai perak ya, terserah, kita pakai perak saja ya. Arti perak dikali sama A dikali dengan delta T-nya si perak gitu. Dibagi sama L-nya. Ini A ya. Nah, sekarang A. Sekarang K-nya perak itu kan 420, kemudian A-nya itu kan sisi pangkat 2 ya, berarti 2 kali 10 pangkat minus 2 dikali delta T-nya adalah 76,3 dikurang 0 dibagi sama, tunggu, ini kan pangkat 2 ya, pangkat 2, pangkat 2 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 2. Nah, ini kalau kita selesaikan, kita bakalan dapat 640,92 Joule per second. Gitu ya teman-teman. Empan dan panjangnya sama, kedua logam tersebut disambungkan pada salah satu ujungnya. Suhu ujung baja yang bebas atau tidak kena sambungan adalah 250 derajat Celcius dan suhu dari kuningan yang bebas adalah 100 derajat Celcius. Jika koefisien konduksi kalor baja sebesar 0,12 kalori per detik cm, dan kuningan, koefisien konduksi kalor kuningan adalah 0,24 kalori per detik, hitunglah suhu pada titik sambungan kedua logam. Nah, sekarang kita tulis, gambarkan dulu. Jadi ini ada dua buah logam. Misalkan sambungannya di sini dia punya panjang yang sama. Jadi dia punya panjang yang sama. Dia punya panjang yang sama dan punya luas penampang yang sama. Nah, misalkan di sini ujung ini adalah baja. Di sini baja, kemudian di sini kuningan. Kuningan. Nah, ujungnya baja katanya itu bersuhu 250 derajat Celcius. Dan ujungnya kuningan itu bersuhu 100 derajat Celcius. Nah, yang ditanya berapa nih suhu sambungannya di sini? Jika kita ketahui bahwa K-nya baja, K-nya baja itu sama dengan K baja itu adalah 0,12, kemudian K-nya kuningan, kuningan itu adalah 0,24. Nah, kita kembali lagi ke prinsip sambungan di mana laju perambatan kalornya itu harus sama, berarti Q per T-nya, Q per T, Q per T baja itu sama dengan Q per T, kuningan. Kuningan. Langsung saja kita masukkan ke persamaan. Masukkan persamaannya. Persamaannya itu adalah K, K-nya baja dikali A-nya baja dikali sama delta T-nya si baja. Dibagi sama L-nya baja. Kemudian ini K-nya kuningan dikali A-nya kuningan dikali delta T-nya kuningan dibagi sama L-nya kuningan. Karena L-nya kuningan dan L-nya baja sama panjangnya ya, jadi bisa dicoret. Kemudian A-nya juga sama, dicoret gitu. Nah, K-nya baja itu adalah 0,12, delta T-nya itu adalah 250 kurang TC. Nah, kemudian ini K-nya kuningan itu 0,24 ya. 0,24 dikali dengan TC dikurang 100. Nah, sekarang ini bisa dicoret nih, ini bisa dicoret. Nah, ini 2 ya, gitu. Nah, ini bisa ditulis 250 kurang TC itu sama dengan 2 TC dikurang 200. Nah, pindah ruaskan berarti 450 itu sama dengan 3 TC. Nah, kita akan peroleh suhu sambungannya sebesar 150 derajat Celcius.
luas 2 meter kali 1,5 meter dan tebal 33 mm. Sedang suhu bagian dalam 15 derajat Celcius dan suhu bagian luar 14 derajat Celcius. Catatan konduktivitasnya itu sebesar 0,84 Joule per second meter derajat Celcius. Oke, kita tulis lagi nih informasi yang diketahui. A-nya kah itu adalah 2 meter dikali dengan 1,5 meter. Nah, ini kan sama dengan 3 bentuk kali meter. Kemudian nya itu adalah 15 Celcius sama dengan 1 derajat Celcius. Sama dengan 0,8 Joule per second meter derajat Celcius. Nah, yang ditanya adalah berapa perambatan kalornya ya. Oke, laju aliran kalornya. Q per T-nya itu sama dengan berapa. Nah, Q T itu sama dengan K A dikali. Nah, K-nya itu sama dengan 0,84 dikali A-nya itu 3 dikali delta T-nya itu sama dengan 1 dibagi L-nya itu sama dengan 33 kali 10 pangkat minus 3 ya. Nah, ini kita akan peroleh 0,0736 kali 10 pangkat 3. Ini sama 6,36. Oke, teman-teman, pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa di like dan di share ke teman-temannya. Terima kasih.